Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan kami. Saya Pastor Tarsi dan teman saya Pastor Safe dari Roma, Italia. Selamat sore, Bro. Harus basa-basi dulu lah. Selamat sore. Masih siang lah. Selamat sore. Bagaimana kabar di Selamat sana? sore Indonesia ya. Sudah ujian kan? Roma masih jam berapa ini? Baik-baik. Ini masih liburan Natal. Kalian libur sampai tanggal berapa? Ujiannya kan setelah liburan Natal. Sampai tanggal 6, selesai Natalnya Epifania itulah. Epifania kita kan, tapi Natal untuk gereja lain kan. Masih ada itu. Merayakan Natal. Kemarin. Hah? Ya kan tanggalnya kan, secara tanggalnya kan tanggal 6 kan. Ya. Tanggal 6 Januari kan perayaan Natalnya. Masih masa Natal ya, Gereja Ortodoks ya. Natal. Sampai ya, penampakan nanti. Kali masih sampai itulah sampai. Nah, kamu asistensi di mana kemarin? Baru mulai kuliah lagi. Asistensi tahun ini nggak bisa kita liburan karena COVID ya. Untuk Natal tahun ini kita nggak karena COVID. Jadi bahkan bagaimana Natal di rumah sendiri bagaimana? Natal di Roma ya Natal di rumah. Hah? Natal di Roma ya Natal di rumah. Artinya kita nggak kayak tahun lalu kan kita masih bisa kan Natal di Basilika Santo Petrus. Tahun ini kitanya di Collegio saja, di rumah, di asrama. Kita punya gereja sendiri kan, khusus untuk kita memang. Ya lumayan lah, 100 sekian orang lah, lebih 104 orang lah yang Natalan. Kita nggak bisa keluar dari rumah aja, tetap di asrama. Gitu. Oh. Natalnya agak sepi sih dibandingkan tahun lalu gitu kan, rame-rame tahun lalu. Biasanya kesibukannya sebelum Natal itu orang-orang pesan tiket kan dari Indonesia lah. Bro, kayak mau Natal di sana, minta tolong carikan tiket. Kali tahun ini ya nggak ada loh, kayak gitu-gitu kan sudah. Nah, sejauh Bro ikut Natal di Vatikan sendiri bagaimana? Di Vatikan juga yang ikut misa itu kan kita bisa pantau di itu kan Vatikan News itu kan. Lewat Vatikan News itu bisa dipantau di situ. Yang ikut Natal itu sedikit sekali orang-orang yang di dalam itu. Ya, seputar Kuria lah, Natalnya Kuria. Ada juga sih umat awamnya, tapi tahun-tahun sebelumnya sekali. Yang banyak turis asing ya, umat dari penjuru dunia yang ikut. Ya, karena terkendala COVID. Tahun ini ya di dalam saja orang-orang yang ada di sekitar Vatikan lah. Mereka yang bekerja di dalam, para uskup lah, para imam lah yang bekerja di dalam, kardinal, juga orang awam juga yang di dalam situ. Nah, terkait kita saja tidak bisa ke sana kemarin. Ya, Bro, ini kan masih Natal, terkait pesan Paus. Apa sih relevansinya pesan Paus Fransiskus itu dengan situasi pandemi COVID-19? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, nada utamanya pesan Natal Paus tahun ini samalah dengan ensiklik yang terbaru itu, Fratelli Tutti, itu kan. Semua ya saudara untuk semua itu. Semuanya bersaudara. Saudara untuk semua, semua bersaudara. Kita semua saudara. Jadi tema utamanya pesan Paus itu ya persaudaraan. Relevansinya apa ya? Karena memang situasinya malah bukan soal relevansi lagi, tetapi dasarnya itu, dasar pesan Paus itu justru malah situasi corona ini juga. Kalau bahas tentang relevan, ya kalau dasarnya diambil dari situasi sekarang, karena itu kebutuhan zaman sekarang, ya persaudaraan, maka Paus itu menyentuh aspek itu sebenarnya. Relevansi sangat relevan sih. Bahkan itu menjadi latar belakangnya kan. Paus itu kan menyebut sekian banyak kemarin itu. Ya soal tapi nada utamanya satu, itu persaudaraan. Ya, selain persaudaraan, dia mengkritik mungkin kesenjangan ekonomi ya yang terjadi di antara negara. Iya. Mungkin terkait juga dengan persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa sekarang, yaitu vaksin. Negara-negara maju kan mereka lebih maju ya secara intelektual, pendidikan, dan juga ekonomi, sehingga mereka bisa menciptakan vaksin sendiri.
Sementara Ya, saya karena nggak membaca utamanya kan itu kan. di beberapa media internasional itu, bahwa Hmm. Korea Utara juga ini sedang mengusulkan ke Eropa untuk mendapat bantuan vaksin. Hmm. Ya, kasihan negara-negara miskin. Apakah juga Paus melihat hal itu ya? Ya, karena sebenarnya kan gitu. Karena kalau kita ngomong tentang persaudaraan, implikasinya banyak gitu. Termasuk salah satunya itu. Makanya kan Paus bilang kan, vaksin itu diutamakan justru kepada mereka yang paling miskin, yang paling rentan dan paling miskin. Terutama dia menekankan itu, mereka yang susah mendapatkannya, justru kepada mereka itu akses pertama itu diberikan. Jangan sampai yang negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang kaya, yang mampu, hanya mengurus dirinya sendiri, ya sudahlah. Juga kan dia mengkritisi yang orang-orang yang bersikap ultranasionalis itu kan. Jadi, pokoknya kepentingan nasional dulu. Tidak bisa begitu. Nah, Paus itu mengkritisi itu. Sebenarnya bukan mengkritisi, karena kan kasus vaksinasi itu kan belum sampai di aplikasinya kan, masih di, ya kalau bisa dibilang wacana lah. Baru di program-program awal kan. Penemuannya, tahap uji cobanya, akan ada pelaksanaannya. Jadi sebenarnya itu peringatan di awal. Dia tidak mengkritisi apa yang sudah terjadi kan, tapi peringatan di awal bahwa vaksin itu nanti kalau memang sudah dijalankan, setelah ditemukan, sudah teruji, dijalankan, maka perhatikan juga orang-orang yang rentan itu, orang-orang yang miskin. Peringatan yang awal sekali itu. Tetapi pesan bagi umat Katolik bagaimana itu, Bro? Sejauh Bro melihat pesan Paus Fransiskus. Ini kalau kita lihat ya, Paus itu menggunakan kata bukan saya kan, bukan saya mengajak, tapi kita itu lebih banyak sekali dia menggunakan kata kita. Mari kita berjuang itu. Artinya apa? Dia memang seorang pemimpin, ya pemimpin gereja juga pemimpin negara. Tetapi Sri Paus juga mau melibatkan, mengajak semua orang. Ya, kalau kita lihat kan orang-orang Katolik juga punya peran besar ya, punya peran besar untuk dunia sekarang, termasuk yang ya punya penemuan segala macam itulah, tidak bisa lepas bahwa mereka itu banyak juga yang Katolik itu. Karena itu sebenarnya dia sekali Paus itu bersuara, itu menyentuh untuk semua orang-orang Katolik ya, dan tidak hanya Katolik juga malahan, tapi semua pemimpin negara. Paus mengajak itu, mari kita Yesus itu lahir bagi kita membawa dia atas segala macam untuk bersolidar, punya rasa setia kawan, persaudaraan dengan semua orang. Itu ajakan untuk semua sih. Untuk semua orang Katolik. Ya. Tetapi juga kan Paus memberi kekuatan dan harapan bagi umat Katolik di seluruh dunia yang merayakan Natal. Ya. Penekanan terhadap sikap iman seperti apa yang mau disampaikan oleh Paus juga kepada umat Kristiani di tengah masa krisis dan masa pandemi. Iya, sebenarnya sikap apa yang mau ditunjukkan, atau sikap apa yang diinginkan oleh Paus itu kan satu, berpengharapan itu ya. Paus itu melihat ya ini sudah jelas ya, semua orang tahu ini krisis, ini sulit gitu kan. Tapi jangan sampai kita kehilangan harapan. Kalau kita membaca secara utuh teksnya itu kan, bahwa orang-orang Katolik itu harus berpengharapan, punya pengharapan. Hadirnya Yesus itu justru memulihkan pengharapan kita bahwa dalam kesulitan ini kita bisa gitu. Kita bisa untuk berjuang keluar dari sana. Tetapi sekali lagi sesuai dengan nada utamanya persaudaraan, kita tidak bisa berjuang sendirian. Tidak putus asa, kita tetap berpengharapan. Tetapi orang yang berpengharapan itu tidak bisa berjalan sendirian. Maka Paus menggunakan mari kita berjalan bersama. Kata persaudaraan itu memang sangat-sangat ditekankan ya oleh Paus itu. Sesuailah dengan ensiklik yang terbaru itu, Fratelli Tutti itu. Ensiklik terbaru beliau ya. Saudara untuk semua. Ya. Kita semua saudara. Ya. Tetapi ini mungkin ada berita juga bahwa Paus itu mau berkunjung ya ke Irak. Ke Ur-Kasdim. Iya, benar itu yang. Tetapi sejauh ini beritanya negeri asalnya. Negeri asalnya kalau Abraham, kita membaca dengan cara lain itu negeri asalnya orang beriman ya. Iya.
Ya kan, kalau Abrahamnya bapaknya orang beriman, dia dari Ur Kasdim, itu berarti negeri asalnya kaum beriman. Itulah. Negeri dari bapak seperti orang kembali beriman ke ya. sumber itu. Ya, negeri bapak orang beriman, berarti baik bapak juga kita yang kan. Islam, Yahudi, Kristen ya. Itu menjadi bapak siapapun agama yang Semawi lah. menganut iman yang sejalur dengan iman Abraham lah itu kan, percaya pada satu Allah itu. Rencana apa sejauh ini? Rencana paus itu Tapi apakah bisa terwujud di masa pandemi ini? Menurut Padre? Nah, bisa saja sih, tergantung. Ya bisa saja sih. Tergantung kan situasi keamanannya di mana. Kan ukurannya kan bukan soal kembali ke niat pausnya kan, bukan. Itu lebih perkara-perkara praktis saja itu. Itu kan bisa kunjungan perdana beliau ya. Di sana memungkinkan ya bisa saja. Kunjungan perdana beliau ke Irak yang sedang dilandai oleh krisis peperangan. Kalau Padre melihat kunjungan tapi kan untuk negara Arab memiliki nilai semangat iman, juga ada sesuatu pesan untuk dunia dari kunjungan beliau ke Irak itu. Iya sih. Pada dasarnya kan kalau si paus itu berkunjung ke negara-negara kan dia selalu membawa satu pesan khusus gitu ya, termasuk ketika yang perjanjian kesepakatan perdamaian atau apa itu yang waktu itu tahun 2019 ya. Kalau dia mempunyai perhatian ke sana, itu sebenarnya simbol yang ya sangat jelas ya, tanda-tanda yang sangat jelas untuk kita lihat bahwa ini paus sedang menjalankan, mengaplikasikan apa yang dikatakan beliau sendiri tentang persaudaraan itu, persaudaraan antar manusia kan, persaudaraan untuk semua. Fokusnya ke dunia Islam ya, karena kita harus berani juga mengakui bahwa seringkali selama ini perdebatan, perselisihan, konflik yang bernuansa agama itu antara Kristen sama Islam, perbedaan seolah-olah kita ini begitu jauhnya dari sesama itu. Maka begitu paus mau memasuki daerah-daerah itu yang dianggap pusat konflik, yang dianggap sebagai, ya mohon maaf, orang Katolik sendiri juga kan masih punya ketakutan tersendiri kan ketika menyebut negara semacam Irak. Punya ketakutan, bayangannya apa? Perang di sana. Belum lagi muncul ISIS itu kan, Islam, Irak, Suriah itu kan. Ya, maka sebut negara itu dengan sendirinya secara psikologis ya kita membayangkan, mengerikan sekali itu. Tapi dengan paus mau mendekati ke sana, pesannya jelas tuh. Bahkan di tempat yang dianggap ngeri sekalipun kita bisa masuk untuk membangun persaudaraan di antara sesama. Karena bukan semua manusia itu menciptakan situasi yang mengerikan itu, tapi kan orang-orang tertentu saja tuh. Yang entahlah ambisinya apa, motivasinya saya kira apa. Padre, dari segi kunjungan beliau misalnya ke Arab Saudi, salah satunya yang terjadi fakta seperti fakta atau surat perdamaian itu, sungguh membuahkan hasil dalam persaudaraan Kristiani dan juga Islam. Dan ini juga menjadi viral di Indonesia ya. Ketika ada sebagian orang yang kemarin selalu muncul dalam menjelang Natal, tapi kemudian viral video bagaimana teman-teman saudara-saudara Muslim di Arab itu merayakan Natal bersama. Saya kira ada nilai positifnya menggambarkan kepada dunia bahwa yang diperlukan sekarang adalah persaudaraan lintas batas. Bagaimana menurut Padre melihat fenomena seperti itu? Iya, kalau saya ya jelas sebenarnya itu ya, karena gini, kita sebut negara manapun gitu ya, yang orang yang lihat dari luar, yang tidak masuk, tidak menyelami sungguh situasinya, akan mencap, mereka itu contohnya aja Israel sama Palestina kan, konfliknya tuh, orang yang tidak tuanya lalu menjudge bahwa seluruh situasi di sana itu mencekamkan sekali. Jadi orang Katolik tidak saling berkunjung dengan orang yang Muslim, orang Muslim tidak saling berkunjung. Seolah-olah begitu, padahal tidak.
Oh, nyata-nyatanya kita melihat sekian banyak video yang beredar, teman-teman Muslim, atau contoh yang sederhana lagi itu. Kebetulan saya suka sepak bola ini. Di Liverpool itu ada seorang pemain Muslim, tetapi dia memakai ornamen pakaian-pakaian yang nuansanya Natal. Padahal dia tidak merayakan secara iman ya Natal itu, tidak sama sekali lah tentu. Tapi dia ikut berbahagia, mengikuti kebahagiaan teman-temannya, lalu tampil seperti itu. Apakah ada keterpaksaan atau ketertekanan dari dia? Nggak ada. Negara Eropa mah bebas-bebas aja, terserah kamu mau rayain agamamu kayak apa, itu urusan, tidak jadi soal. Tapi bahwa muncul kegiatan semacam itu kan membuka bagi kita bahwa pandangan yang seolah-olah antara yang merayakan Natal dengan tindak itu punya hubungan yang tidak baik, hubungan yang sangat mencekam dan mengerikan itu tidak ada sebenarnya. Tergantung. Meskipun ada yang begitu fanatik dengan agamanya sendiri, termasuk yang Katolik misalnya juga fanatik dengan agamanya sendiri, lalu lupa sama orang lain, menganggap dirinya seolah-olah paling benar, juga terjadi. Tapi kan bukan situasi umum, bukan ajarannya umum. Gitu. Ya, saya melihat bahwa buah positif dari relasi Paus dengan Timur Tengah itu membawa suatu paradigma yang baru lah, perubahan istimewa dalam hubungan antara iman sesama manusia di dunia ini. Jadi gambaran nyata untuk membangun kehidupan yang lebih bagus. Ya. Bahkan itu juga misalnya itu kan tindakan Paus ya, dia merepresentasikan seluruh gereja kan. Ya, tetapi secara hukumnya sendiri, gereja kita, gereja Katolik, terutama ya Vatikan sebagai negara, tapi kan selalu disebut sebagai tahta suci kan. Tahta suci itu punya perjanjian dengan sekian banyak negara, termasuk negara-negara Muslim itu, perjanjian kerjasama, perjanjian bilateral itu kan. Ya, yang intinya adalah persaudaraan, saling menghargai, kemudian kebebasan mengekspresikan ajaran agama, selalu isinya begitu. Sudah tidak hanya sikap saat ini dari Paus Fransiskus, tidak hanya praktik yang terjadi sekarang, tetapi memang sudah ada dari fakta perjanjian antara negara-negara itu, negara yang Muslim, punya kita punya sekian banyak kerjasama lintas negara. Yang dari isinya itu hampir sebagian negara di dunia ini, apakah Vatikan itu memiliki diplomatik semua, bro? Saya tidak semua ya, sejauh yang saya tahu tidak semua sih. Tapi ada beberapa yang disorot, terutama yang soal perjanjian bagaimana model ya, ada model kerjasama tertentu lah. Misalnya antara Vatikan dengan Italia, pola kerjasamanya tentu berbeda dengan Vatikan dengan Jerman. Berbeda lagi dengan antara Vatikan dengan negara-negara Muslim. Berbeda. Tetapi poinnya, karena perjanjiannya kan selalu kesepakatan yang berimbang kan. Tidak semua negara memang, tapi sebagian besar ya. Ya, Paus sendiri tidak hanya menyampaikan pesan persaudaraan, tetapi juga ia mewujudkan persaudaraan itu ya, membangun hubungan. Ya, Saya melihat itu dengan bahwa Paus Fransiskus sejak awal beliau menjadi Paus, dia bertindak dalam arah kerahiman dan persaudaraan itu. Ya, terutama yang didekati sama beliau kan yang orang-orang yang benar-benar rentan. Contohnya kalau ngomong tentang persaudaraan lintas manusia kan, maka actionnya, tindakan yang paling nyata, yang paling dan selalu menjadi sorotannya itu kan misalnya masalah migran kan. Itu salah satu masalah utama di Eropa itu, masalah migran. Dan Paus ya, di masalah migran itu terjadi di negara-negara maju. Kita masuk ke lapangan Santo Petrus itu kan. Ya, karena ya biasa orang itu pergi dari negaranya susah, itu pasti cari negara yang setidaknya punya prospek ke depan lah, bisa mempertahankan hidupnya ke depan. Dan Italia itu menjadi salah satu negara yang juga mengalami situasi itu.
Ya, sedikit kalau kita masuk melenceng, Bro. di lapangan Santo Petrus, di sana itu ada satu patung. Ya, sedikit melenceng. Saya hanya mau tanya dulu. Kami membaca berita di Indonesia bahwa Italia lockdown juga ini. Iya sih, tapi lockdown-nya itu kayak gimana ya? Perbagian gitulah. Hanya pada hari raya. Contohnya ini, Natal ini kemarin, lockdown-nya tanggal 24 sampai tanggal 27. Boleh keluar rumah, tetapi harus bawa surat untuk tujuan apa gitu kan. Dari pimpinan komunitas. Contohnya kami bisa keluar rumah, tapi harus bawa surat dari pimpinan rumah ini untuk tujuan atau kepentingan yang memang benar-benar tidak bisa dihindari lah, harus pergi. Itu bisa. Jadi antara tanggal 24 sampai tanggal 27 di sini disebut zona merah. Artinya tidak boleh keluar. Kalau mau keluar bawa surat. Lalu kemudian tanggal 28 sampai tanggal 30 itu dibuka lagi. Jadi kita boleh keluar, boleh pergi ke pasar tanpa bawa surat keterangan apa-apa mau ngapain itu boleh. Tetapi harus pakai masker. Yang tidak pakai masker akan dikenai denda 400 euro sampai 1.000 euro itu. 1.000 euro. Itu. Lalu kemudian 1.000 euro itu sekitar 16 jutaan lah. Nggak tanggung-tanggung di sini kalau mau denda itu. Apes. Ya. Betul. Lalu kemudian tanggal 30 dibuka ya, 28 sampai 30 dibuka. Tanggal 31 sampai tanggal 3 tutup lagi. Lalu kemudian kemarin tanggal 4 dibuka lagi, ya? Boleh lagi keluar. Benar, itu poinnya. Karena kan kalau Natal itu kan pasti pesta lah gitu kan. Orang bisa pesta-pesta itu mengantisipasi itu, makanya pesta tapi belum tentu mereka ke gereja. Persoalannya kalau di Indonesia itu mereka hanya boleh ke gereja. Iya sih, itu jadi soalnya kan tidak semuanya ke gereja lah. Tidak semuanya ke gereja, banyak yang pesta kunjungi keluarga gitu kan. Tetapi di sini pada tahun baru, Bro, pada tahun baru, malam tahun baru itu dibatasi waktunya sampai jam, ya ada maklumat dari Polri, ada batas waktunya bahwa tidak boleh berkeliaran. Sehingga tahun baru tahun ini itu tanpa kita sama sekali tidak ada itu sepanjang itu. Ya. Oh, kami kalau di sini justru unik malahan. Kita tidak boleh keluar. Tapi begitu kita malam tahun baru itu, kita naik, biasanya kan kalau rumah-rumahnya gede itu ya, di atas atapnya itu kan, di roofnya itu kan masih bisa kan, kita lihat keluar kan, pemandangan di luar, lihat kota. Tanggal 31 itu ramai sekali itu orang bikin kembang api. Bahkan dekat rumah kami, kebetulan rumahnya agak di bukit ya, bisa mandang seluruh kota itu. Dan di situ polisi juga menyalakan kembang api itu malam tahun baru. Tapi tidak ada kita yang keluar itu, orang-orang yang rakyat-rakyat biasa itu tidak ada yang berkeliaran. Polisi standby di jalan. Tapi kembang api ada dari mereka itu. Ya, kembali ke pesan Natal Paus Fransiskus tadi itu, Bro. Ya. Sejauh mana pesan ini bisa didengar oleh kepala negara, terutama negara-negara maju ya? Negara maju yang menjadi sasaran mereka yang memiliki semuanya, bisa solider dengan negara-negara tertinggal. Ya, pada umumnya negara-negara maju itu adalah negara-negara yang bisa dicap negara Kristen. Ya, gini ya, itu namanya pesan kan. Pesan, ya sejauh mereka bisa menghayati, bisa menerima, memaknai itu, ya bagus, bisa dijalankan. Kalau tidak, kan tidak ada daya ikat apa-apanya. Tapi kan sebagai gereja, sebagai itu seruan gereja, moral ya, sebagai seruan moral saja. Ya, dia punya Paus itu punya kewajiban moral untuk menyerukan itu, untuk memperhatikan. Sejauh mereka bisa mendengarkan, menjalani, ya bagus tuh. Kalau tidak ada ikatan apa-apa yang mewajibkan mereka. Tetapi bahwa harapannya, ayolah, kalau istilahnya Paus kan kita dalam perahu yang sama kan. Kita di satu perahu yang sama, satu kapal yang sama menyeberang.
maka harus bisa dipastikan bahwa semua yang ada dalam satu perahu itu selamat. Jangan berjuang untuk selamat sendiri. Ya. Kita di satu perahu yang sama. Karena itu Kata-kata Paus kita sendiri mesti itu, kerjasama. maka menyeberang, bawalah sampai ke tempat tujuan itu dengan selamat ya bersama-sama. Tapi banyak, saya kira banyak sekali orang yang terinspirasi dengan itu. Karena gini ya, meskipun yang paling getol menyuarakan tentang persaudaraan persahabatan itu, Paus Fransiskus itu getol sekali untuk menyatakan itu. Tapi juga kita tidak bisa menutup mata bahwa sudah banyak negara yang mempraktikkan itu kan. Kita mengapresiasi lah banyak pemimpin negara, banyak tokoh-tokoh, banyak orang-orang yang sudah menjalankan situasi itu. Jangankan pemimpin negara ya, persaudaraan di lintas lintas masyarakat bawah itu juga kan sudah sering kali ya kita lihat. Entah dengan cara apa saja. Ada yang kesulitan ketika yang satunya terkena positif dan rumahnya dikunci, tidak bisa keluar mau belanja-belanja. Ada aja orang yang membantu. Meskipun ya memang karena pemerintah itu punya peran yang begitu besar kan, terutama untuk pengaturan segala macam solusi kesehatan itu, maka itu disampaikan, entah mereka melaksanakan atau tidak kemudian hari ya. Itu bagian dari penghayatan mereka sendiri tentang persaudaraan itu yang digaungkan oleh Paus. Tapi bahwa Paus selalu punya kewajiban moral, selalu punya usaha untuk menyuarakan persaudaraan itu, menyuarakan kebersamaan. Supaya kita pulih ya pulih sama-sama. Kan nggak mungkin juga survive satu negara tiba-tiba dia aman sendiri itu. Tidak ada negara yang bisa tutup semua. Pokoknya kami sendiri tuh. Orang luar tidak mau peduli. Nggak bisa begitu juga. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghidupi dirinya sendiri secara tuntas, total, dan segala-galanya seolah-olah tidak perlu orang lain lagi. Sampai hari ini tidak ada lah. Maka Allah yang super powernya Tuhan yang solider yang menjadi super powernya Amerika itu kan. Ya itulah harus perlu diwujudkan dalam. Nah itu sudah jadi dasar utama kan. Ya. Ya harapannya memang begitu kan. Ya. Kalau Allah saja sudah mau bersolider dengan manusia, kenapa kita manusia yang justru lemah itu tidak mau saling membantu, mengikuti teladan Allah? Ya, baik Padre, bahwa di satu sisi Paus menekankan bahwa kita harus memiliki harapan dan kekuatan dalam menghadapi krisis ini. Juga menghimbau kepada bangsa-bangsa untuk memiliki compassion atau solidaritas antara bangsa-bangsa, juga antara sama manusia dalam menghadapi kesulitan dan persoalan pandemi ini, ya, supaya bisa selamat dalam satu perahu. Ya. Mungkin ada pesan tidak dari hanya soal pandemi sih, karena di surat iya, maksudnya tidak hanya soal pandemi sih pesan persaudaraan itu, karena Paus itu menyebut juga wilayah Asia Tenggara itu di surat itunya kan. Iya. Di surat pesan Natal itu dia tidak cuma soal pandemi, dia malah menyebut di Asia Tenggara itu justru soal bencana alam. Juga perang. Banyak hal itu. Tapi makanya itu tadi, nada utamanya satu, persaudaraan antar sesama manusia. Mengapa menyebut bencana alam itu juga di Asia? dengan lingkungan hidup. Menurut Padre, mengapa beliau menyebut bencana alam itu di Asia? Di Asia Tenggara itu bagian terakhirnya surat itu. Ya, apa karena Asia ini sekarang sedang masifnya kerusakan ekologi atau bagaimana? Sebenarnya kan ya oke lah, kan ada sih bagian-bagian tertentu itu di isi suratnya itu tentang kerusakan ekologis ya. Tetapi bahwa kejadiannya nyata, seringkali berita tentang banjir lah, berita tentang longsor lah, itu muncul juga di wilayah Asia Tenggara itu, berita-berita itu kan. Tidak menafikan bahwa di negara lain juga ada. Tapi mungkin itu yang muncul ke yang lebih dominan terjadi di Asia terbaca dari berita-berita kan ya. Itu khusus Asia Tenggara ya. Saya lupa baca yang bukan agak-agak tapi bahwa mengingat juga tentang persoalan kaum Rohingya itu.
Program Paus mengatakan Rohingya. ketika saya mendengar atau mengingat tentang Asia, ya ketika saya berpikir tentang Asia, saya tidak bisa melupakan Rohingya katanya. Ya, Semoga itu kan ini, Bro. Tuhan membawa kepada mereka harapan dan untuk keluar Vatikan dan dari penderitaan mereka. Itu Cina kan adalah kompleks hubungan gitu. diplomatik ya. Ada juga sih. Ya, yang kemarin terjadi viral bagaimana kunjungan Amerika, salah satu diplomat Amerika yang mengkritik hubungan Vatikan dan juga Cina. Tetapi Paus Fransiskus sendiri tetap membangun hubungan persaudaraan dengan Cina. Tapi ketika Paus menyebut Rohingya, itu dengan Vietnam ya. Ya. Iya, beliau sebut juga Vietnam kayak kalau nggak salah itu. Apakah itu Rohingya bisa? Itu di sana kan atau? Iya. Dengan Vietnam kan ada diplomatik juga kan? Enggak ya? Iya, Vietnam enggak? Sekian banyak Komunis. negara lah. Enggak terlalu hampir lah negara-negara Asia. Tidak terlalu paham detailnya negara-negara mana saja, tetapi poin dasarnya Paus itu gereja itu kan terbuka lah. Tahta apostolik itu terbuka untuk membangun relasi dengan siapa saja. Tetapi pada dasarnya itu, kalau Paus mau menjalin relasi dengan siapa, mau menjalin relasi dengan negara manapun, tetap nilai utamanya atau yang dibawa adalah persaudaraan itu tadi. Ya. Selalu di situ persoalannya. Bahwa orang menafsirkan itu secara politis, ya itu urusan orang kan. Orang itu bebas tafsir tentang suatu tindakan diplomatis. Penekanan utama Paus Fransiskus adalah membangun persaudaraan di antara sesama manusia. Humanisme. Kemanusiaan yang benar-benar humanisme ya. Membangun kemanusiaan dengan siapapun juga. Iya, penekanan utamanya adalah humanisme. Nilai hidup, relasi itu erat sekali dengan relasi dengan kehidupan manusia. Ya. Dan ada satu yang menarik loh, ya meskipun agak sedikit. Ketika saya mengunjungi kan biasanya ada 2 tahun terakhir ya, ada pameran kandang Natal di sekitar Vatikan. Nah iya, kemarin sempat viral bahwa kandang Natal itu unik dan terkesan gimana gitu dibandingkan dengan banyak orang tidak terima ya, ada kritikan dari orang-orang. Banyak orang yang tidak terima kan, merasa ini kok aneh gitu kan. Kok aneh. Tapi kan itu cuma salah satu gitu loh. Di sekitar Vatikan itu ada 100 sih kalau nggak salah itu. Mungkin nggak sampai 100 lah. Tapi di sekitar ada tiang-tiang besar di Basilika itu kan, yang bagian luar itu kan lapangan Santo Petrus. Di bawah situ ada sekian banyak kandang Natal. Tapi yang memang yang utama yang jadi sorotan kan yang di tengah itu, yang katanya aneh. Tapi kalau orang bisa memahami, menerima, juga mengerti isi dari kandang itu, ya apalah artinya tampakannya itu kan. Tetapi pesannya itu yang harus selalu menjadi perhatian kita. Tapi ada satu pojok di antara kandang Natal itu ada tulisan. Paus menulis begini, Tuhan itu lahirnya di palungan. Dengan cara itu Tuhan tuh mau memulai, mengawali yang namanya revolusi cinta itu. Artinya ya Tuhan sudah mau datang ke situasi seperti itu karena Tuhan tuh mau menggugah hati kita untuk menunjukkan cinta yang benar-benar total gitu ya. Perkara dari tadi, ya itu hal yang sederhana, bukan ajaran lah. Soal kandang Natal itu kan bukan ajaran iman yang benar-benar yang menyentuh pokok lah. Terserah ekspresi kandang Natal itu kayak apa, mau orang tafsir juga kayak apa, ini kok nggak bagus. Ya memang modelnya sih, termasuk saya masuk pertama kali itu, patung apaan ini? Kok kayak orang-orang Mesir begitu? Apa ya, kayak patung-patung peninggalan Mesir begitu? Apaan patung-patung ini? Tapi orang yang memahami itu langsung terkagum-kagum. By the way, itu karyanya anak-anak sekolahan gitu. Tapi Paus yang memilih seni itu ya, memilih jenis kandang Natal itu. Ya boleh dibilang begitu kan. Intinya kan Vatikan lah. Intinya kan Vatikan itulah yang menerima untuk memilih itu.
model itu. Tetapi menarik pesannya ya, pesannya Memang itu sih bukan tadi kandang bahwa lagi modelnya. revolusi cinta itu dari palungan ya. Revolusi cinta dari Itu palungan. salah satu pesan yang tidak persis di situ, tetapi ada di satu pojok yang tempat pameran kandang Natal itu. Ada satu tulisan begitu bunyinya. Tuhan tuh mau memulai revolusi cinta itu dari palungan. Yang di sana kosong, tidak ada tulisan apa-apa, itu yang utama itu. Tapi bukan soal itu sih, bukan soal penampakan. Nih patungnya kok kayak begini, bukan itu sih jadi soal. Yang paling intinya perayaan Natalnya. Saya heran aja itu kok menjadi perdebatan tuh. Kandangnya kok begini, patungnya kok begitu. Kalau belum melihat kandang Natal itu, memang dari segi apa sih ekspresi itu, gambar patung atau apa itu mirip ke mana itu ya? Kalau belum melihat itu, patung, saya tuh pernah melihat film-film Mesir gitu nah. Saya tuh pernah melihat film Mesir, lalu gambar, saya konfirmasi dengan film itu kan, lihat patung itu, kok kayak Mesir gitu kan. Lalu ada satu berita, kan tidak ada juga keterangan yang jelas itu di sekitar situ, selain bahwa ini karya dari sana. Lalu saya membaca salah satu media di Italia yang berbahasa Italia juga memberitakan bahwa ini situasinya memang situasi Mesir, mengenang kembali peristiwa pelarian keluarga Kudus ke Mesir itu di bawah ancaman Herodes waktu itu kan, ancaman pembunuhan itu. Mengenang kembali itu, maka situasinya dibawa ke sana. Kemungkinan, tapi kan ini tafsir juga kan. Ini tafsirnya media itu apa tidak kan, surat kabar. Kemungkinan ini adalah Yesus dulu itu pernah menjadi migran ke Mesir. Maka kita ini jangan lupa tentang kaum migran itu. Bisa jadi begitu. Ini versi salah satu media. Terlalu banyak. Yesus banyak sebagai tafsiran. imigran. Tapi melihat patungnya kalau bilang sebagai ya bisa jadi gitu kan. Tapi itu tafsir orang juga ya. Jangan sampai lupa itu. Itu tafsir orang juga. Tidak ada keterangan yang jelas-jelas juga tuh dari situ. Di sekitar scan-nya itu tidak ada keterangan yang benar-benar jelas juga lah. Selain bahwa itu karya dari sekian tahun sekian oleh orang-orang ini. Gitu. Tapi ada astronotnya juga. Saya itu pernah guyon kan begitu melihat pertama kali. Itu astronot juga itu kok ada menjadi astronotnya? perhatian. Lalu saya guyon. Lalu saya guyon lah sama teman saya kan. Dan ketika, sudah jadi itu kandang Natal di Vatikan. Kami pergilah jalan kaki ini ke sana kan. Sampai di sana, langsung situ tujuan saya. Kok ada astronotnya? Lalu teman saya bilang, kenapa ya? Saya bilang, mungkin Paus kali. Mungkin gereja kita sedang mengatakan bahwa masa depan kita ada di bulan karena bumi ini sudah rusak. Atau tentang misi baru yang orang-orang lakukan. Iya. Apakah itu berarti juga bahwa gereja itu mendukung program-program luar angkasa? Ada banyak begitu kandang Natal di sekitar situ. Ada lagi yang satu. Dia gambarkan. Maksudnya bro, kenapa tidak ini lebih berusaha menyelamatkan bumi ini ketimbang program-program yang belum tentu pasti oleh ilmu pengetahuan di luar angkasa? Astronot itu mungkin mewakili bahwa enggak lah, bukan itulah. Tentu bukan itulah. Bukan arah ke situ ya? Enggak lah, belum tentu gitu juga. Itu kan guyonan di antara kami aja itu. Itu kan guyonan kami. Saya kira mengkritik. Entah gimana maksudnya itu ya nggak ngerti kita. Ya. Bisa jadi itu kritikan, bisa jadi itu kritikan buat ya bumi ini sudah begini rusaknya itu ya, bisa jadi, nggak ngerti lah. Saya nggak terlalu mencermati itu karena bagian saya adalah perayaannya itu. Saya lebih tertarik dengan perjumpaan antara kita dengan Yesus pada perayaan Natal itu daripada sekedar melihat dan menafsirkan patung yang menggambarkan peristiwa Natal itu, bukan itu. Saya lebih pada interest saya itu pada perjumpaan saya dengan Tuhan yang lahir.
itu aja yang hadir bagi kita. Oke bro ya. Banyak itu ekspresi orang-orang di sini ya kalau. Untuk sesi ini cukup Lah. sini bro, cukup dulu sore ini. Oke. Nanti kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih dengan Pastor Safe Mandut. Beliau adalah student, masih belajar di Roma. Ya. Semester berapa Padre? Ini semester 3 ya, menjelang ujian semester 3 lah. Masuk semester 3. Tanggal kita berdoa beliau cepat akhir Januari selesai. Ini ujian. Ambil bidang hukum gereja ya. Jadi beliau ini nanti nggak usah bahas nanti. Yang penting sekarang saya masih bisa hidup. Nggak usah dulu bahasnya nanti itu mau jadi apa itu. Pokoknya sekarang saya menjalankan tugas. Ya, menjalani tugas dengan baik menjadi pelajar di kota Roma. Ya, jaga kesehatan Padre. Nanti kalau liburnya kita berjumpa lagi di Indonesia. Oke, terima kasih. Kapan ada rencana cuti kah? Oke, siap. Cutinya ya tunggu selesai lah. Tunggu selesai ya. Mahal biaya pulang, coy. Lagian gini ya, selain itu juga, selama ada di sini, kita kan ke sini ya terbatas kan. Kepentingannya hanya karena studi kan yang paling utama. Itu. Yang lain-lain itu bukan urusan kita. Maka selama liburan ya kita manfaatkanlah untuk ya mengenal situasi sini. Saya tuh gitu. Liburan kemarin aja, liburan musim panas itu 1 bulan ya saya pakai untuk mengunjungi tempat-tempat yang ada nilai sejarahnya lah. Kayak ke Pompei, ke mana tempat-tempat yang ada nilai-nilainya. Tempat konklav pertama. Enak lah. Tempat konklav pertama itu ada di mana, situasi ruangannya kayak apa sih, itu pergi saya ke situ. Kan murah juga kan. Murah berapa euro aja sekali jalan tuh. Gitu. Mantap itu. Untuk belajar ya, jadi belajarnya kan gitu. Daripada liburan pulang ke Indonesia, nanti juga pulang ke Indonesia, berapa kan? Sayang gitu loh waktunya. Sayang waktunya juga sayang duitnya sih gitu. Mendingan dipakai buat menyelami tempat-tempat. Italia banyak tempat yang bagus, tempat bersih.